Teto adalah putra satu-satunya dari seorang pengusaha sukses bernama Theodore, pemilik perusahaan saus tomat yang terkenal di kotanya. Saking terkenalnya, Theodore dijuluki sebagai Raja Tomat atau Rey do Tomato. Sedangkan anaknya sendiri, Teto, dijuluki Pangeran Tomat. Teto yang sematawayang selalu dimanjakan oleh ayahnya. Bisa dikatakan semua keinginannya selalu dipenuhi tanpa mengharuskannya untuk bekerja keras. Kehidupan Teto dapat dikatakan sangat baik, dikelilingi dengan kemudahan dan uang serta wanita. Karena ketampanannya dan kekayaan ayahnya, maka banyak wanita yang selalu datang menghampiri dan merayunya, membuatnya terbiasa untuk berganti dari satu wanita ke wanita yang lainnya. Kebiasaan buruk itu ternyata membuat ayahnya menjadi khawatir. Di tempat yang berbeda ada seorang wanita muda bernama Paula yang merupakan seorang calon dokter. Ia ingin segera mendapatkan izin praktek di sebuah rumah sakit karena ia diharuskan untuk magang sebagai dokter muda di sebuah rumah sakit di Rio de Janeiro. Di sana Paula bersahabat dengan sesama dokter muda lainnya, yaitu Raisa dan Katia. Pada suatu hari, Katia mengajak Paula dan Raisa untuk menghadiri pesta lajangnya karena ia akan segera menikah. Akan tetapi Paula tidak bisa ikut karena dokter Victor memintanya untuk mengikuti praktek operasi bersamanya. Namun sesampainya di rumah sakit, Paula menangkap sinyal ketertarikan dari dokter Victor padanya. Karena merasa tidak nyaman, ia lalu beralasan jika dirinya sedang sakit dan langsung segera menyusul kedua temannya di terminal. Sementara itu, Teto yang sedang bersantai melihat sahabatnya yang bernama Igor sedang menuju ke sekolah. Teto yang sedang bosan lalu mengajak Igor untuk bertarung. Jika Teto menang, maka Igor harus menuruti semua permintaan Teto. Igor seperti biasa menuruti kemauan Teto yang merupakan anak dari majikannya. Rupanya Igor harus menemaninya untuk memilih hadiah ulang tahun untuk dirinya sendiri. Dengan mencoba sebuah mobil mewah yang ditaksir oleh Teto, kedua anak muda ini terus memacu kecepatan mobil hingga menyebabkan mereka dikejar oleh mobil polisi. Mereka lalu diberhentikan oleh polisi wanita tersebut dan tak lama dibiarkan pergi setelah polisi wanita itu sempat merayu Teto. Sorenya, Teto mengikuti kemauan ayahnya untuk datang ke pabrik. Ia merayu ayahnya untuk menghadiahkannya mobil pilihannya. Namun ayahnya memiliki opsi lain untuk hadiah ulang tahun Teto. Ayahnya ingin ia bekerja di perusahaan miliknya. Di sana Teto dikenalkan dengan Monique, wanita muda yang menjabat sebagai eksekutif junior di perusahaan itu. Ia lulus karena menjadi kandidat magang terbaik. Rencananya Monique akan membimbing Teto selama di perusahaan itu. Malamnya, Paula dan kedua sahabatnya terlihat bersenang-senang dan bergembira menyaksikan pertunjukan musik malam. Pertunjukan itu adalah Festa do Tomato, sebuah acara tradisional disertai dengan penampilan khusus dari DJ Alok. Perpaduan antara festival tradisional dan musik elektronik ini sekaligus menjadi perayaan ulang tahun Teto. Ia dikelilingi oleh para wanita-wanita cantik yang memuja-muja ketampanannya. Igor yang namanya tidak masuk dalam undangan kesulitan untuk masuk ke tempat acara. Ia mencoba untuk memanggil Teto agar bisa membawanya masuk. Meski terlambat, akhirnya Teto mendatangi sahabatnya dan mengenalkannya pada Salma yang rupanya adalah wanita pujaan hati Igor. Namun Igor harus menelan kekecewaan karena Salma ternyata lebih menyukai Teto dibanding dirinya. Igor yang kesal lalu pergi meninggalkan Teto. Teto pun mengejarnya. Terjadilah pertengkaran di antara mereka. Igor mengungkapkan perasaan kesalnya karena Teto dengan mudahnya selalu mendapatkan apa yang ia inginkan hanya karena kekayaannya. Teto yang menyadari ucapan sahabatnya itu segera membuang pakaiannya yang ia anggap sebagai identitas keluarganya. Setelah itu Teto berbaur dengan orang-orang dan melanjutkan kegembiraannya.
Ia melempar tomat yang tanpa sengaja mengenai kepada Paula. Bersamaan dengan hal itu, kedua sahabat Paula diganggu oleh sekelompok pemuda. Paula yang hendak melerainya malah menjadi korban pelecehan dari pemuda tersebut. Teto yang melihatnya berusaha untuk membantunya, akan tetapi ia malah dihantam oleh pemuda itu hingga terjatuh. Kedua sahabat Paula lalu berinisiatif mengobati hidung Teto yang mengalami patah tulang. Tak berapa lama kemudian, Teto mengajak Paula ke lahan pertanian ayahnya untuk membersihkan hidungnya. Ia lalu berbohong dengan mengaku sebagai anak pesuruh di pertanian tersebut. Teto yang mengagumi Paula berusaha merayu dokter muda itu, tapi Paula tidak menanggapinya, malah menyuruhnya untuk segera beristirahat. Pada keesokan harinya, Teto yang tak seperti biasanya karena terbangun seorang diri tanpa ada satupun wanita yang menemaninya mendengar suara klakson mobil dari kejauhan. Ia segera bergegas menuruni tangga dan keluar rumah untuk melihat siapa yang datang. Terlihat ayahnya datang mengendarai mobil yang diimpikannya. Teto pun sangat senang dan memeluk ayahnya. Akhir pekan telah tiba. Teto mengajak Igor pergi ke Rio de Janeiro karena ia akan mengikuti program magang di perusahaan ayahnya. Igor mengatakan itu hanya formalitas saja karena menurut Igor, Teto akan mendapat posisi di perusahaan ayahnya dengan mudah. Mendengar ucapan Igor, Teto mengajaknya untuk bertukar identitas. Dengan kata lain, Teto akan menjadi Igor dan Igor akan menjadi Teto. Sesampainya di Rio, Teto segera menuju ke acara pernikahan salah satu sahabat Paula. Sadar kalau bajunya terlalu bagus, ia pun mengajak salah satu petugas kebersihan untuk bertukar pakaian. Teto pun menyamar menjadi seorang petugas kebersihan untuk dapat bertemu dengan Paula. Paula terkejut bertemu dengan Teto di sana. Mereka pun mengobrol sampai akhirnya Dr. Victor mendatangi mereka. Dan terlihat Dr. Victor sangat meremehkan Teto yang hanya seorang petugas kebersihan. Awalnya Paula mengikuti Dr. Victor, akan tetapi tak disangka ia lalu berbalik ke arah Teto. Teto yang bahagia karena gadis pujaannya memilih dirinya, segera memeluk dan mencium Paula. Dr. Victor yang menyaksikannya sangat kaget dibuatnya. Teto dan Paula kemudian berjalan bersama di pantai. Teto yang sudah berbohong tentang identitasnya terpaksa melanjutkan kembali kebohongannya. Ia menceritakan kehidupan palsunya yang harus bekerja keras demi membantu kedua orang tuanya. Selain itu, ia mengatakan pada Paula jika besok akan memulai program magangnya di sebuah kantor. Yang tidak diketahui Paula jika sebenarnya kantor yang dimaksud Teto merupakan perusahaan milik ayahnya sendiri. Paula pun memberikan dukungan padanya. Pada keesokan paginya, Teto bersama-sama dengan Igor mendatangi kantor cabang dari perusahaan milik ayahnya. Di lobi tanpa sengaja mereka bertemu dengan Monik. Di sini Teto tahu kalau ternyata Monik dipecat dari perusahaan ayahnya. Singkat cerita, perkenalan sebagai peserta magang pun dimulai. Mereka berdua melanjutkan bertukar peran, sehingga Igor mendapatkan perhatian lebih dari para karyawan di sana. Karena karyawan di sana mengira kalau Igor adalah Teto, anak dari pemilik perusahaan. Dan sebaliknya, Teto yang kini berstatus sebagai Igor justru sering mendapatkan hukuman karena tidak mampu melakukan pekerjaannya. Sedangkan Igor selalu mendapatkan pujian dari Alana, seorang karyawan senior di sana. Teto yang kesal memutuskan untuk menelpon Monik dan memintanya untuk bertemu. Setelah bertemu dengan Monik, ia lalu menceritakan masalahnya dan meminta bantuan padanya. Monik setuju, namun ia meminta bayaran mahal karena Monik memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satunya biaya dokter untuk kakaknya. Keesokan harinya, Teto menemui Paula di sebuah rumah sakit. Ia meminta tolong pada Paula untuk dapat memeriksa kakak Monik.
Setelah diperiksa, Monik memintakan resep obat, akan tetapi Paula tidak bisa memberikannya karena ia masih berstatus sebagai dokter magang. Monik yang mendengarnya merasa kecewa dan mengungkapkan kekesalannya pada Teto. Teto lalu memberikan imbalan tambahan yaitu mobil barunya pada Monik jika ia berhasil membuatnya menjadi karyawan tetap. Paula yang mencoba untuk menolong Monik lalu membuatkan janji untuk memeriksakan kakaknya di rumah sakit. Sebagai rasa terima kasihnya, Teto mengajak Paula untuk berkencan. Wanita pujaannya itu pun menyetujuinya. Pagi-pagi sekali Monik mendatangi kediaman Teto dan membangunkannya. Ia memaksa Teto untuk selangkah lebih maju dibandingkan dengan karyawan lainnya. Teto pun menurutinya dengan datang ke kantor lebih pagi. Ia lalu berinisiatif untuk mempelajari sesuatu. Sayangnya cara ia mengkopi dokumen gagal. Ia pun merasa kesal dan putus asa. Namun Monik terus memberikannya strategi-strategi untuk mengesankan orang lain. Selain masalah pekerjaan, Teto rupanya juga meminta saran mengenai masalah percintaannya dengan Paula pada Monik. Akhir pekan kali ini, Teto mengajak Paula berkencan dengan mengunjungi sebuah klub malam untuk menari bersama. Setelahnya mereka segera pulang dan mengobrol hingga berniat untuk menghabiskan malam bersama. Teto yang bingung akan bermalam di mana meminta bantuan pada Igor. Mereka berdua lalu menuju ke tempat yang telah disiapkan oleh Igor, yaitu sebuah kamar yang sangat sederhana. Sayangnya kamar tersebut terlihat tidak cukup nyaman, namun untungnya kamar itu memiliki balkon dengan pemandangan malam yang indah. Mereka berdua pun menghabiskan malam di sana. Pada pagi harinya, Teto yang sangat bersemangat segera menuju ke kantor untuk melakukan presentasi. Teto memberikan saran untuk membuat ikon berupa air mancur dengan saus tomat. Akan tetapi Alana malah tidak memperdulikannya dan mengusulkan karya milik Igor yang berupa maskot tomat berkualitas. Hingga akhirnya diputuskanlah kepada kedua sahabat ini untuk dapat mewujudkan dan mempresentasikan karya mereka berdua. Sepulang dari kantor, Alana meminta imbalan pada Igor untuk membawanya ke apartemennya. Ia hendak memasak spaghetti saus tomat, akan tetapi yang terjadi justru ia malah menggoda Igor. Hingga akhirnya, tahulah ya mereka ngapain. Sementara di lokasi yang berbeda namun di waktu yang bersamaan, Teto juga sedang bermesraan dengan Paula. Pada hari berikutnya, Teto datang kesiangan ke kantornya. Sedangkan Igor dipercaya membuat prototipe air mancur. Uji coba air mancur pun dilaksanakan. Pada saat itu, Teto memberitahu Igor jika ia harus menghadiri pesta kelulusan Paula yang ternyata berbarengan dengan rapat bisnis. Mereka berdua pun lalu mencoba merencanakan permasalahan tersebut. Malamnya sesuai dengan kesepakatan, mereka berdua memainkan perannya masing-masing. Teto yang harus menghadiri rapat bisnis dengan ayahnya dibuat kalang kabut karena ternyata pesta yang dihadiri oleh Paula berada tak jauh dari restoran hotel tempat diadakannya rapat bisnis. Teto pun harus bolak-balik di antara menemani Paula dan menghadiri rapat bersama ayahnya, hingga membuatnya sampai tertabrak sepeda. Paula yang melihatnya langsung panik dan berlari untuk membantunya. Namun celakanya Teto meminum minuman berisi obat penenang yang diberikan oleh Raisa, yang rencananya akan diberikan untuk Dr. Victor. Hal itu membuatnya menjadi semakin bertambah kacau. Sampai tibalah waktunya Teto untuk melamar Paula dengan sebuah lagu. Teto yang bersemangat terus berjalan mundur tanpa mengetahui jika ia menginjak api unggun. Salah satu bagian celananya terbakar, membuatnya segera ke pinggir pantai dengan ditemani oleh Paula untuk memadamkan apinya dengan air laut. Lalu saat kembali bertukar pakaian dengan Igor di toilet hotel, tiba-tiba ayahnya masuk dan melihat keadaan keduanya yang hanya mengenakan pakaian dalam saja. Ayahnya yang tidak tahu menahu langsung salah paham dengan kejadian tersebut.
Ayahnya lalu mengatakan jika ia tidak dapat mempercayai Teto lagi dan pergi tanpa mendengar satupun penjelasan dari anaknya tersebut. Pasrah, Teto lalu pergi menemui Paula yang telah lama menunggunya di luar. Akan tetapi rupanya Paula telah mengetahui semua kebohongan Teto dari seorang wanita yang mengenal Teto. Paula pun marah besar dan meninggalkannya. Tepat ketika akan mengejarnya, Teto merasakan kepalanya berputar dan ia pun jatuh pingsan. Pada keesokan harinya, Teto yang merasa sudah tidak sepaham lagi dengan ayahnya akhirnya pergi dan menumpang di rumah Monique. Teto lalu berusaha untuk menjelaskan semuanya kepada Paula. Namun ia terlambat karena Paula telah memutuskan untuk menjadi sukarelawan di Amazon. Sehari setelahnya tibalah hari yang dinanti-nantikan. Monique membangunkan Teto yang masih patah hati itu untuk menghadiri pengumuman di kantornya. Acara yang diselenggarakan untuk mengumumkan hasil penilaian dan pengangkatan sebagai junior eksekutif. Namun hasilnya tak disangka-sangka karena Teto serta Igor sama-sama berhasil mendapatkan posisi tersebut. Keduanya pun menuju ke depan untuk menerima penghargaan itu. Namun pada saat di podium untuk memberikan pernyataan, Igor malah mengatakan jika putra dari Theodore yang sebenarnya adalah Teto. Alana yang mengetahuinya merasa bersalah dan meminta maaf pada Teto atas segala perbuatannya yang merugikan Teto. Namun Alana juga meminta penjelasan dari Igor, hingga ia pun mengejar mereka berdua sampai ke parkiran. Igor pun menjelaskan semuanya. Alana yang telah jatuh hati kepada Igor mengatakan bahwa ia mencintai Igor apa adanya, yang disambut dengan sukacita oleh Igor karena cintanya kali ini tidak lagi bertepuk sebelah tangan. Namun masalah baru muncul mengenai kepemilikan mobil karena Teto sempat ingin menyerahkannya pada Monique sebagai imbalan jika ia berhasil mengajarinya dan membuatnya menjadi karyawan di perusahaan ayahnya. Sedangkan di sisi lain ia juga berjanji pada Igor akan memberikan mobil itu padanya. Hingga akhirnya Teto memiliki ide untuk menjual mobil tersebut yang kemudian uangnya dapat digunakan untuk membuat usaha mereka bersama-sama. Monique dan Igor yang mendengarnya langsung menyetujui ide Teto itu. Tak terasa setahun telah berlalu. Terlihat Teto sedang berjalan menuju rumah Monique. Ia masuk ke dalam rumah yang ternyata malah mendapatkan pesta kejutan dari semua orang yang ia kenal. Orang-orang yang menyayanginya itu pun satu persatu mengucapkan selamat ulang tahun pada Teto, sekaligus menyelamati keberhasilan perusahaannya yang dibangun bersama Monique dan Igor, serta dibantu oleh Alana yang kini telah menjadi istri dari Igor. Namun tidak cukup sampai di situ, kejutan lainnya menanti Teto di balik pintu. Rupanya Paula telah kembali. Teto pun segera berterima kasih pada Paula karena mengubahnya menjadi seseorang yang lebih baik dan berguna bagi banyak orang. Teto lalu memberikan banyak tomat segar kepada Paula. Wanita pujaannya itu lalu menempelkan tomat tersebut pada Teto. Mereka berdua tertawa bahagia dengan pemandangan hamparan tanaman tomat di atas atap seluruh kota. Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita dari film Rich in Love. Semoga teman-teman semua suka dengan videonya. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara like dan subscribe-nya serta nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan nih notifikasi video terbaru lainnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Have a nice day and bye-bye.